warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Sofiatun dan rekan saya Zahrul Ramdhani. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang bertema madrasah. Pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia yang diampu oleh Ibu Zeni Murtafiani. Ada beberapa poin yang akan kami jelaskan. Kita masuk yang pada poin yang pertama, yaitu tentang pengertian madrasah. Ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu madrasah sebelum kita beranjak ke sejarah perkembangan madrasah di Indonesia. Nah, kata madrasah sendiri itu berasal dari bahasa Arab darosa yadrusu darsan yang memiliki arti yaitu belajar. Dalam bahasa Indonesia, kata madrasah itu disamakan dengan kata sekolah. Nah, dilihat dari makna bahasa Arab dari kata madrasah itu tadi, bisa juga disebut sebagai tempat belajar. Di sini tidak ditunjukkan secara khusus, atau bisa dibilang kita bisa belajar di mana saja, bisa di rumah, di sekolah, di masjid, dan lain sebagainya sesuai situasi dan kondisi. Kemudian dalam sejarah perkembangannya, madrasah di Indonesia itu terbagi menjadi dua, yakni madrasah diniyah dan madrasah non-diniyah. Madrasah diniyah adalah suatu lembaga pendidikan keagamaan yang mana materinya itu adalah 100% mengenai agama. Sedangkan madrasah non-diniyah adalah lembaga pendidikan berbasis agama yang mana bukan hanya memuat materi tentang agama, akan tetapi juga ada beberapa materi umum yang memiliki presentasi yang beragam. Kita mengetahui tadi yang poin pertama yaitu tentang pengertian madrasah, penjelasan madrasah secara singkat. Kita lanjut pada poin yang kedua yaitu sejarah madrasah dan embrio pertumbuhannya di Indonesia. Fenomena madrasah itu di dunia Islam sudah muncul sekitar abad ke-4 sampai 5 Hijriah atau 10 sampai 11 Masehi. Nah, itu ditandai dengan munculnya madrasah-madrasah di Naisabur, Iran pada kurang lebih tahun 400 Hijriah. Juga ada madrasah Nizamiyah di Baghdad yang muncul sekitar abad 457 Hijriah. Kemudian kemunculannya di Indonesia sendiri itu madrasah dijumpai pada awal abad ke-20. Para penulis sejarah pendidikan Islam mengatakan bahwasannya latar belakang munculnya madrasah di Indonesia itu disebabkan oleh dua peristiwa, yaitu kolonialisme Belanda dan gerakan pembaharuan Islam. Nah, yang pertama tentang kolonialisme Belanda. Selama Belanda menjajah Indonesia, pemerintah Hindia Belanda itu bersifat diskriminatif terhadap umat Islam. Semisal pada zaman itu, Belanda membuat suatu peraturan yang tertuang dalam pasal 179 ayat 2 Konstitusi Hindia Belanda, yang mana isinya yaitu melarang umat Islam itu memasukkan pendidikan agama Islam pada sekolah umum. Alasan pemerintah melarang hal tersebut karena pemerintah itu ingin bersifat netral. Akan tetapi dalam praktiknya hal itu tidaklah terjadi. Pemerintah Hindia Belanda memihak kepada agama Kristen, malah bukannya bersifat netral. Semisal pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah Kristen di daerah-daerah taklukannya. Di situ agama Islam dilarang untuk mendakwahkan ajarannya pada daerah-daerah animisme. Akan tetapi hal itu tidaklah berlaku bagi pemeluk agama Kristen. Kemudian ketika ada upaya penghinaan terhadap umat Islam itu oleh pemerintah Belanda dibiarkan saja. Akan tetapi jika hal itu terjadi pada umat Kristen, ada larangan. Nah, seperti itulah beberapa contoh sikap diskriminatif dari pemerintah Hindia Belanda.
Dari kebijakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda tadi memunculkan reaksi pada umat Islam, baik secara defensif atau bertahan maupun secara progresif atau kemajuan. Reaksi defensif ini lebih ditunjukkan terutama oleh para ulama tradisional, yaitu dengan cara menghindari sejauh-jauhnya pengaruh politik terhadap sistem pendidikan Islam Nah, itu terlihat pada sistem pendidikan pesantren-pesantren yang dulu itu adanya di tempat-tempat atau daerah-daerah pedalaman atau pedesaan. Hal itu dilakukan oleh para ulama agar santri-santrinya itu tidak terpengaruh atas politik pemerintah Hindia Belanda, dan juga para kiai itu bisa mengajar dengan leluasa dan mendidik para santri dengan tidak ada rasa cemas maupun khawatir. Nah, reaksi secara defensif ini memang berhasil menjauhkan para santri atau sistem pendidikan Islam ini dari intervensi Belanda. Tetapi pada sisi lain, pesantren menjadi terasingkan dan adanya keterlambatan dari pesantren ini untuk melakukan proses pembaharuan. Yang kedua yaitu reaksi progresif dari umat Islam. Nah, reaksi progresif dari umat Islam ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwasannya dominasi Hindia Belanda dengan pola pendidikan modern itu, pendidikan yang sekuler itu harus dilawan dengan pendidikan lembaga-lembaga modern ala mereka, akan tetapi berbasis Islam. Sistem atau cara yang digunakan umat Islam yaitu dengan cara menolak sambil meniru, menolak hal-hal negatif yang diajarkan, yang ditampakkan oleh pemerintah Hindia Belanda, dan menerima hal-hal positif untuk diterapkan dalam pendidikan Islam di Indonesia. Nah, reaksi progresif ini terutama dipelopori oleh sejumlah ulama pembaruan, yaitu mereka yang mulai bersentuhan dengan gerakan pembaruan yang telah menggema di Timur Tengah sejak awal abad ke-19. Maka melalui pola moderat ini berdirilah sejumlah madrasah dan sekolah umum yang berciri khas Islam dengan beberapa corak. Madrasah di Indonesia menunjukkan fenomena modern dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia. Dikatakan modern karena keberanjakan sistem tradisional pendidikan Islam yang dilaksanakan sebelumnya ada di langgar, di masjid, dan di pesantren yang tanpa batas waktu dan bebas untuk segala usia, menuju ke sistem perjenjangan menggunakan fasilitas bangku, papan tulis, bahkan memulai memasukkan pengetahuan umum dalam kurikulum. Nah, kemunculan madrasah di Indonesia ini membuat banyak organisasi sosial keagamaan berlomba-lomba mendirikan madrasah yang tersebar di berbagai wilayah. Namun sangat sulit sekali memastikan kapan tepatnya istilah madrasah ini dipakai di Indonesia dan madrasah mana yang pertama kali didirikan. Akan tetapi, tim penyusun sejarah pendidikan Islam di Indonesia dari Dirjen Bin Baga Depak Republik Indonesia menetapkan bahwa madrasah yang pertama kali didirikan adalah Madrasah Adabiyah, yaitu yang ada di Padang, Sumatera Barat, yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1909 Masehi. Nah, kemudian didirikannya madrasah itu disusul oleh madrasah-madrasah lain di Indonesia yang berkembang setelah berdirinya organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan. Pada poin yang ketiga yaitu madrasah sebelum kemerdekaan. Pertama kali penjajah menginjakan kaki di bumi Nusantara, mereka menjumpai bahwa sebagian besar penduduk Indonesia itu adalah beragama Islam. Hal ini disebabkan karena telah disebarkannya agama Islam oleh para wali, dan pada saat itu pula sudah ada bentuk pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dengan menekankan pada aspek-aspek pendidikan agama Islam. Pendidikan ini berlangsung di rumah-rumah, tajuk, masjid, langgar,
yang kemudian berkembang menjadi sebuah pondok pesantren. Dalam perkembangannya, pesantren ini menjadi sesuatu yang menarik bagi para sultan dan dianggap sangat berjasa, sehingga para sultan memberikan bantuan pada pesantren-pesantren. Pada tahun 1671 saat itu ketika datang rombongan dagang VOC dan kemudian pemerintah kolonial Hindia Belanda menguasai wilayah Nusantara, dalam jangka waktu yang cukup lama mereka membiarkan kegiatan-kegiatan pendidikan yang sudah ada termasuk pesantren itu berjalan apa adanya. Namun ketika para kolonial Belanda itu memerlukan tenaga terampil tingkat rendahan, para pemerintah memulai menyelenggarakan pengajaran melalui sistem persekolahan yang diselenggarakan sangat diskriminatif. Sistem persekolahan pemerintah Hindia Belanda untuk rakyat Indonesia pada mulanya terbatas untuk kalangan bangsawan, yakni sekolah kelas 1 atau Holland Island Schools atau HIS, dan sekolah kelas 2 atau Standard School. Sekolah-sekolah ini diselenggarakan untuk tujuan mencetak pegawai-pegawai pemerintah, juga pegawai perdagangan dan perusahaan. Hindia Belanda mendirikan sekolah-sekolah itu bagi masyarakat Indonesia dengan biaya yang sangat murah. Nah, mulai saat itu, rakyat yang pada awalnya hanya memperoleh pendidikan dari lembaga-lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren, akhirnya memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda ini. Dengan munculnya gerakan ini dan respon dari masyarakat yang cukup bagus, maka dirasakan oleh lembaga-lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren tadi adanya saingan dalam pendidikan. Nah, perkembangan sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda tadi begitu gencar dan diterima oleh rakyat Indonesia dan sangat diterima oleh rakyat Indonesia. Hal ini menggugah para tokoh Islam untuk menanggapi fenomena ini. Meskipun pemerintah Hindia Belanda memberikan kesempatan yang luas kepada warga pribumi untuk memperoleh pendidikan, akan tetapi masih nampak kebijakan yang bersifat diskriminatif. Bagaimanapun kebijakan ini tidak akan membuat cerdas bangsa Indonesia karena kesempatan pendidikan yang diberikan oleh penjajah hanya sampai pada pendidikan dasar. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Islam yang diyakini oleh mayoritas penduduk Indonesia, yaitu kesempatan memperoleh hak yang sama rata. Kesempatan ini juga harus menjadi momen bagi tokoh Islam saat itu untuk memberikan yang lebih baik dalam pendidikan Islam, baik dari sisi metode, kurikulum, materi, struktur kelembagaan, manajerial, dan sebagainya, agar pendidikan Islam dapat diterima oleh masyarakat dan mampu bersaing dengan sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Tadi penjelasan dari saya mengenai pengertian madrasah, kemudian sejarah dan embrio pertumbuhan madrasah di Indonesia, juga madrasah pada madrasah sebelum kemerdekaan. Untuk poin-poin selanjutnya mengenai madrasah akan dijelaskan oleh rekan saya Zahrul Ramdhani. Kurang lebihnya mohon maaf. Lanjut pada penjelasan yang dilakukan oleh rekan saya Zahrul Ramdhani. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Siti. Di sini saya akan menjelaskan tentang madrasah di awal kemerdekaan dan madrasah di era modern. Sekarang ke madrasah di awal kemerdekaan, yaitu BNKIB atau Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dalam situng tanggal 29 Desember 1945 membuat sejumlah rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan yang lekas mungkin melakukan pembenahan pendidikan dan pengajaran. Di dalam rekomendasi juga disinggung tentang keberadaan pesantren dan madrasah.
yakni madrasah dan pesantren juga hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya. Hendaknya pula mendapat perhatian dan bantuan nyata dengan berupa tuntunan dan bantuan material. Madrasah di bawah Departemen Agama melalui usul BNKIP membentuk Kementerian Agama. Langkah pertama Kementerian Agama dalam melakukan pembinaan terhadap keberadaan madrasah adalah memberikan tunjangan sarana dan prasarana serta biaya operasi. Di dalam madrasah diharuskan juga pengajaran tentang pengetahuan umum sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah jam pelajaran yang digelar. Pengetahuan umum meliputi bahasa Indonesia, sejarah dan ilmu bumi dan lain-lain. Ketentuan lainnya yaitu madrasah rendah yaitu masa belajar 6 tahun, madrasah lanjutan tengah pertama yaitu masa belajar 3 tahun, madrasah lanjutan tingkat atas yaitu masa belajar 3 tahun. Madrasah wajib belajar. Pada tahun 1958 Departemen Agama mempelopori berdirinya madrasah wajib belajar dengan lama belajar 8 tahun. MBB diarahkan pada pembangunan jiwa bangsa. Pendidikan agama dan keterampilan yang diajarkan di dalam MBB nantinya. Kurikulum MBB yaitu gabungan antara 3 perkembangan yaitu akal, hati, nurani dan keterampilan. Akan tetapi madrasah wajib belajar ini cuman sampai pada tahun 1970. Yang poin kedua yaitu madrasah di era modern. Berdasarkan SKB tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah, ditetapkan bahwa standar pendidikan madrasah yaitu sama dengan sekolah umum. Di era ini ada 5 jenjang, yaitu yang ke-1 Rodatul Atfal atau Bustanul Atfal. Yang kedua yaitu Madrasah Ibtidaiyah, yang ketiga Madrasah Sanawiyah, yang keempat Madrasah Aliyah, yang kelima Madrasah Diniyah. Ada pula persaingan antara madrasah dengan sekolah Islam di era modern. Sekolah Islam di sini bukan lembaga pendidikan, pesantren atau madrasah. Mereka lebih ke sekolah umum namun dilandasi nuansa Islam. Persaingan tersebut yaitu antara lain 1. Pengelolaan manajemen, 2. Membangun tatanan sosiokultur, 3. Orientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan. Cukup sekian dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.